Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan melakukan aktivitas yaitu petik daun bawang ya teman-teman ya. Dan juga tentang pupuk yang kemarin saya aplikasikan yaitu pupuk KCL organik. Nah, jadi untuk daun bawang ini kemarin saya pupuk juga menggunakan pupuk KCL organik ya. Tujuannya apa? Supaya daun bawang yang saya tanam ini bisa mengeluarkan bunga ya. Apakah bisa ya, kita lihat nanti ya teman-teman ya. Nanti kalau belum ada bunganya saya pupuk lagi menggunakan pupuk KCL itu ya. Apa bisa berhasil apa tidak, yang saya bikin ini adalah pupuk KCL organik. Oke teman-teman ya. Jadi daun bawang ini yang saya pupuk ini sudah berumur sekitar 2 bulan lebih ya. Ada juga yang baru berumur 2 minggu lebih ya. Dan juga cabai itu juga saya pupuk menggunakan pupuk KCL organik ya. Tapi kalau cabenya berhasil teman-teman ya. Nah, yang saya uji coba itu adalah jagung ya, jagung manis itu saya pupuk menggunakan pupuk KCL. Apakah bisa berbuah maksimal ya? Kalau pupuk POC dari bahan gulma itu sudah maksimal ya pertumbuhannya di masa vegetatif, tumbuh dengan baik. Nah, untuk saat ini itu adalah masa generatif. Nah, masa generatif ini saya aplikasikan pupuk KCL organik yang saya bikin sendiri dari bahan gulma dan juga pupuk POC. Saya campur dengan cangkang telur dan juga karbit teman-teman ya. Dan saya fermentasi selama kurang lebih 14 hari ya. Lebih lama lebih bagus itu ya. Sama juga seperti pupuk POC. Kalau kita membuat pupuk POC semakin lama itu akan kualitasnya akan semakin bagus teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ya daun bawangnya tumbuh dengan baik. Nah, kalau media yang saya pakai itu media tanah biasa ya, karena tidak ada di sini kohe kambing maupun kohe sapi itu tidak ada teman-teman. Yang ada hanya tanah biasa dan juga gulma. Kalau gulma ini banyak sekali di tempat saya, makanya saya manfaatkan ya. Sebenarnya untuk gulma yang saya tahu teman-teman ya, gulma itu bukan masalah bagi petani melainkan berkah. Kenapa berkah? Dari gulma itu petani kan biasanya ya yang sering dikeluhkan adalah pupuk mahal seperti itu ya teman-teman ya, bagi petani yang sering menggunakan pupuk kimia. Nah, kalau petani-petani kita cerdas, petani-petani kita itu kreatif ya, itu bisa memanfaat gulma itu sebagai pupuk ya, sebagai kompos juga bisa, dibikin kompos juga bisa ya. Tapi kalau saya itu di lahan 3 kali 3 meter ini saya bikin pupuk. Nah, kalau di lahan 10 kali 5 meter yang saya tanami jagung itu saya bikin kompos tuh teman-teman ya. Nah, oke. Boleh dilihat ya, untuk tanaman daun bawang itu tumbuhnya bagus, tidak ada kendala apapun ya, tidak kekurangan unsur hara apapun ya. Bisa dilihat dari fisiknya bagus. Jadi pupuk yang saya bikin ini, kalau masalah kandungan, yang bertanya kandungannya, unsur haranya apa, N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa ya, itu tidak tahu teman-teman ya. Tapi kalau ditanya kualitasnya cukup baik. Kenapa saya bilang cukup baik? Karena dari tanaman itu kelihatan bagus, tidak kalah dengan pupuk kimia. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, dan juga untuk tanaman kucai ya, kucai. Jadi di lahan 3 kali 3 meter ini banyak sekali yang saya tanam teman-teman ya, dari cabai, daun bawang, sawi, dan juga kangkung. Nah, dan jagung ini sebagai testimoni ataupun uji coba saya untuk pupuk yang saya bikin itu, apakah baik untuk tanaman jagung, digunakan untuk tanaman jagung, apakah bisa tumbuh dengan baik? Jawabannya sudah bisa dan terbukti ya. Jagungnya di video kemarin itu bagus sekali dan sekarang sudah memasuki masa generatif. Nah, untuk masa generatif ini saya menggunakan pupuk KCL organik yang baru saja saya bikin ya. Itu. Nah, tentang nutrisi ya, beberapa minggu yang lalu saya bikin yaitu video tentang nutrisi dari bahan air kelapa
dan kunyit ya. Nah itu sebagai apa? Sebagai pencegah penyakit teman-teman ya. Nah itu bisa dicampurkan, pengaplikasiannya itu dengan cara disemprot ataupun dispray seperti itu. Tuh, bisa dicampur dengan tambahan pupuk POC juga bisa ya. Jadi kita ini memupuk itu bukan dari dikocor saja, melainkan dari stomata juga, stomata daun itu bisa juga teman-teman. Cuman lebih efektif memang dikocor ya, karena unsur hara itu bisa terserap bukan dari stomata ya. Memang sedikit stomata berpengaruh juga, tapi lebih efektif kalau dari akar teman-teman, seperti itu ya. Oke. Jadi ini saya petik aktivitasnya teman-teman ya. Setiap hari itu bisa saya petik ya, entah itu cabai, entah itu sawi. Kalau sawinya memang sudah laku semua teman-teman ya, sudah terjual semua. Jadi mulai sekarang mulai semai lagi yang baru tuh. Nah untuk pengolahan tanah juga belum saya bagikan pada teman-teman ya. Nanti ya kalau sudah kecambah sawinya sudah mulai masa tanam, akan saya lakukan pengolahan dan saya akan tanam seperti itu teman-teman ya. Oke, dari sini paham ya teman-teman ya. Boleh dilihat hasilnya daun bawang tuh ya, sangat lumayan teman-teman ya. Jadi kita berkebun secara alami, berkebun secara organik, tujuannya untuk kesehatan tubuh kita teman-teman ya. Kenapa? Apa yang kita makan itulah yang akan menghasilkan kesehatan kita. Tapi kalau teman-teman sering memakan yang dari bahan kimia, pasti dampaknya negatifnya adalah menjadi penyakit teman-teman ya, seperti itu. Oke, dari sini paham teman-teman ya. Bila ada pertanyaan monggo komen di kolom komentar. Kalau tentang masalah pupuk POC sudah ada di playlist ya, pupuk POC itu ya teman-teman ya. Nah saya kasih tunjuk teman-teman, ini adalah daun bawang yang tidak saya rawat dengan baik ya, saya biarkan saja, dan mulai saat ini saya rawat lagi ya. Ini hanya saya pupuk, saya biarkan, saya pupuk, saya biarkan saja. Seperti ini penampakannya. Memang kelihatan ada yang kering-kering, tapi ini sehat teman-teman ya, tidak ada terkena penyakit busuk akar maupun busuk batang tuh. Dan ini yang tadi ya, sawi yang baru berumur 2 minggu dan juga daun bawang yang baru berumur 2 minggu tuh, tumbuh dengan baik. Ada juga yang baru 1 minggu kurang saya tanam ya teman-teman ya tuh. Nah ini seperti ini daun bawangnya teman-teman. Ini umurnya sudah 2 bulan, yang ini baru 2 minggu. Oke teman-teman, itu saja teman-teman ya saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa mengambil titik poin pada video kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara organik, berkebun secara alami, itu menyehatkan badan kita ya teman-teman ya. Oke, salam dari saya, petani cerdas luar biasa. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.